Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putoyo Melati Widyasari, NIM 19026112228. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul opioid pada manajemen nyeri. Tugas ini dibuat dalam rangka mengikuti kepanitiaan klinik Madya atau KKM di bagian anestesiologi RSUP Sanglah, Denpasar. Opioid. Opioid adalah suatu zat yang bekerja pada reseptor opiat yang berfungsi untuk menghilangkan nyeri hingga anestesia. Opioid bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor opioid, dan reseptor ini ditemukan pada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Reseptor ini memiliki efek psikoaktif dan somatik. Opioid merupakan salah satu turunan dari opiat, di mana merupakan obat turunan opium. Jenis opium turunan opiat lainnya berupa ada morfin, hidrokodon, oksikodon, fentanyl, dan naloxon. Dalam anestesi, opioid merupakan satu substansi yang paling sering digunakan karena memiliki sifat mudah didapat, murah, dan efektif. Opioid ini yaitu analgesik narkotik yang umum digunakan, yaitu diantaranya yaitu petidin, morfin, dan fentanyl. Analgetik narkotik digunakan sebagai premedikasi. Yang pertama premedikasi, yang kedua analgetik untuk pasien yang menderita nyeri akut atau kronis, yang ketiga suplemen anestesi atau analgesi, yang keempat analgetik pada tindakan endoskopi atau diagnosis lainnya, dan yang terakhir suplemen sedasi dan analgetik di unit terapi intensif. Morfin memiliki kekuatan 10 kali dibanding dengan petidin, sedangkan fentanyl memiliki kekuatan 100 kali dibanding petidin. Nyeri. Jadi saya akan menjelaskan awalnya mengenai nyeri dulu. Jadi nyeri berdasarkan The International Association for the Study of Pain mengatakan nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan dengan adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan atau keadaan yang menggambarkan kerusakan jaringan tersebut. Jadi mekanisme nyeri ini ada 4. Yang pertama transduksi, yang kedua transmisi, yang ketiga modulasi, dan yang keempat persepsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai transduksi. Transduksi ini yaitu proses stimuli nyeri yang diterjemahkan atau diubah menjadi suatu aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Kemudian beralih ke transmisi. Yang kedua transmisi, yaitu proses penyaluran impuls melalui saraf sensoris menyusul proses transduksi. Impuls ini disalurkan oleh serabut saraf A delta dan serabut C sebagai neuron pertama dari perifer ke medula spinalis. Kemudian yang ketiga ada modulasi, yaitu proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior saraf spinal. Dan yang terakhir persepsi. Persepsi ini yaitu hasil akhir dari keseluruhan proses interaksi yang kompleks dan unik yang awalnya dimulai dengan proses transduksi, transmisi, dan modulasi. Dan akhirnya menciptakan suatu perasaan subjektif yang dikenal dengan persepsi nyeri. Selanjutnya, penanganan nyeri WHO 3-step ladder. Penanganan nyeri ini dapat digunakan pada pasien-pasien yang mengalami nyeri kronik dan nyeri akut. Jadi pada mulanya langkah pertama hendaknya menggunakan obat analgesik non-opiat
Yang step pertama, dari kan penanganan nyeri WHO-nya ada tiga langkah. Yang pertama, non-opiat, misalnya aspirin, paracetamol, atau NSAID. Yang kedua, ada weak opioid, misalnya kodein. Yang ketiga, opioid kuat, contohnya morfin. Jadi, awal mulanya langkah pertamanya menggunakan obat analgesik non-opiat. Apabila pasien masih merasakan nyeri, maka naik ke tangga selanjutnya atau tangga kedua, yaitu tambahkan obat opioid lemah, misalnya kodein. Selanjutnya, apabila rasa nyerinya masih belum reda atau menetap, maka dilanjutkan ke langkah ketiga atau step 3, yaitu disarankan untuk menggunakan opioid keras atau morfin. Jadi prinsip ini dapat diterapkan seperti yang saya dapat katakan tadi. Prinsip ini dapat diterapkan pada nyeri akut maupun nyeri kronis. Nah, jika pada nyeri akut, dapat mengikuti langkah dari 3, 2, dan ke 1. Dari step langkah ketiga, kedua, dan ke 1, yang pertama. Lalu pada nyeri kronis, mengikuti langkah tangga ke atas, yaitu dari langkah pertama, kedua, dan kemudian yang terakhir. Itu langkah ketiga. Farmakologi. Opioid ini berikatan pada reseptor opioid pada sistem saraf pusat atau jaringan lain. Terdapat 3 reseptor utama opioid, yaitu mu, kappa, dan delta. Namun dilaporkan terdapat banyak reseptor opioid yang berjumlah hingga 17. Reseptor opioid lainnya yaitu epsilon, lota, lambda, dan zeta. Farmakodinamik dari opioid bergantung pada jenis reseptor yang berikatan dengan zat tersebut, dan bergantung dari apakah zat opioid itu bersifat agonis maupun antagonis. Jadi contoh morfin ada banyak, ada morfin, petidin, hidromorfon, alfentanil, fentanil, remifentanil, sufentanil, etorfin, dan carfentanil. Jadi contoh dari opioid ini yaitu morfin. Morfin berikatan dengan reseptor mu1 dan 2, di mana memiliki efek depresi nafas, dan reseptor kappa yang berfungsi untuk sedasi dan analgesi spinal. Tiap zat turunan opioid memiliki potensi yang berbeda. Seperti yang dapat dilihat di tabel, pada morfin potensinya 1, petidin 0,1, hidromorfin 10, alfentanil 10-25, fentanil 75-125, remifentanil 250, sufentanil 500-1000, etorfin 1000-3000, dan carfentanil relatif potensinya paling tinggi yaitu 10.000. Opioid presinaptik berikatan pada reseptor sinaptik dan menyebabkan inhibisi kanal kalsium dan sehingga menurunkan pelepasan neurotransmitter seperti glutamat, serotonin, norepinefrin, dan asetilkolin. Peningkatan perpindahan keluar dari kalium yang menyebabkan penurunan neurotransmisi. Opioid postsinaptik. Efek opioid ada 5, ada kardiovaskuler, gastrointestinal, urogenital, dan muskuloskeletal dan endokrin. Pada kardiovaskuler, dapat meningkatkan heart rate dan vasodilatasi. Pada gastrointestinal, dapat menyebabkan mual muntah dan relaksasi sfinkter.
Pada urogenital dapat menyebabkan spasme sphincter ureter dan bladder, serta relaksasi sphincter renal. Untuk muskuloskeletal, dapat menyebabkan hipotermia dan rigiditas otot dada. Evaluasi nyeri. Evaluasi nyeri ini untuk menentukan keberhasilan terapi yang diberikan dapat menggunakan FAS, NRS, atau WBFS. Nyeri dapat dibagi 3 melalui berdasarkan visual analog scale, yaitu ada 3, nyeri ringan 0-39 mm, yang kedua nyeri sedang 40-79 mm, dan terakhir nyeri berat 80-100 mm. Hasil evaluasi nyeri digunakan untuk rencana terapi sesuai WSFH atau WHO. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.